kebiasaan nyinyir dan rewel, Presiden FAM, Safee Sali, fans Malaysia meledak usai Myanmar tumbang. Begini tanggapan Erick Thohir. Stadion bergemuruh, dentuman drum dan sorakan ribuan fans menyatu dalam adrenalin yang meluap. Namun, di balik kemenangan besar Indonesia, muncul percikan api rivalitas yang tak terhindarkan. Thailand mengejek, Vietnam meremehkan, dan Malaysia terpaku dalam kebisuan. Ini bukan sekadar laga sepak bola, ini adalah pertarungan harga diri. Ketika peluit panjang berbunyi, skor akhir 1-0 untuk Indonesia mengguncang Asia Tenggara. Namun, di balik euforia itu, api permusuhan menyala di 3 negara besar lainnya. Sindiran pedas mulai terlontar. Itu cuma keberuntungan, kata mereka. Tetapi, apakah komentar ini akan menjadi cambuk, atau justru racun bagi perjalanan skuad muda Indo? Gol demi gol tercipta. Indonesia bukan hanya menang, tapi menghancurkan Myanmar dengan permainan kelas dunia. Namun, kemenangan ini bukan akhir cerita. Dari Thailand hingga Vietnam, komentar panas mengalir. Tunggu sampai mereka bertemu kita, ejek mereka. Sebuah babak baru telah dimulai, dan kali ini, panggungnya adalah harga diri Asia Tenggara. Euforia di stadion belum hilang ketika komentar pedas mulai menghujani timnas muda Indonesia. Thailand menyebut mereka beruntung, Vietnam meremehkan, dan Malaysia hanya bisa diam menyaksikan. Tapi, apakah Indonesia hanya sekadar keajaiban sementara? Atau inilah awal dari takdir baru di puncak sepak bola Asia Tenggara? Baru semalam, kemenangan Indonesia memecah keheningan Asia Tenggara. Fans bersorak, rival bereaksi, dan federasi mulai bicara. Thailand sinis, Vietnam meremehkan, Malaysia gelisah. Tapi, satu pertanyaan menggantung di udara. Bisakah Indonesia menjawab semua tantangan ini, atau mereka hanya bayangan singkat di bawah sorotan lampu stadion? Malam yang menegangkan. Di malam yang gelap dengan sorotan lampu stadion memantul ke wajah-wajah penuh harap, laga antara Indonesia dan Myanmar telah dimulai. Di layar kaca, Safee Sali, legenda hidup sepak bola Malaysia, duduk dengan tegang di ruang tamunya. Di depan matanya, layar televisi menampilkan skuad muda Indonesia yang mengobrak-abrik pertahanan Myanmar. Bola terus berputar, operan demi operan, seperti seni yang dirancang tanpa cacat. Astaga, ini anak-anak muda main apa sih? Kayak nggak ada remnya, digumam Safee sambil mengusap wajahnya. Hatinya berkecamuk antara kagum dan cemas. Dia tahu, hasil pertandingan ini bisa jadi bom waktu buat reputasi sepak bola di Asia Tenggara. Di Kuala Lumpur, Presiden FAM, Dato' Haji Hamidin, duduk di ruang rapat bersama beberapa staf pentingnya. Layar besar di hadapannya menampilkan siaran langsung pertandingan. Tangannya mengepal kuat, sementara pikirannya melayang jauh. Kalau Indonesia menang lagi dengan gaya kayak gini, gimana posisi kita di mata dunia? Dipikirnya. Tiba-tiba, gol pertama Indonesia tercipta dengan tembakan jarak jauh yang menghujam jaring gawang Myanmar. Seluruh ruangan sunyi, hanya suara komentator yang menggema. Gol! Gol spektakuler dari anak muda ini. Indonesia unggul 1-0 atas Myanmar. Dato' Hamidin berdiri. Ini nggak main-main. Kita harus bersiap buat efek dominonya, ucapnya, setengah berbisik tapi cukup untuk membuat semua orang di ruangan itu merinding. Safee Sali, fans, dan emosi yang meledak. Safee tidak lagi duduk tenang. Ia berdiri, berjalan mondar-mandir di ruang tamunya. Tangannya sibuk menggulung lengan bajunya, mencoba menenangkan diri, tapi matanya terpaku pada permainan Indonesia yang terus mendominasi. Fans Malaysia pun mulai membanjiri media sosial dengan berbagai komentar. Gila! Tim muda Indo ini terlalu OP, overpowered, bro, ditulis seorang pengguna Twitter. Malaysia kapan nih bisa punya tim muda kayak gitu? Lihat tuh, gak ada rasa takut sama sekali, diseru yang lain di Instagram. Di tengah semua itu, Safee membuka ponselnya, melihat komentar-komentar tersebut sambil mencoba menenangkan pikirannya. Ia mendesah. Kita juga punya potensi, tapi kenapa rasanya jauh banget sama mereka sekarang, dipikirnya. Laga memasuki menit ke-75. Indonesia kembali bermain kombinasi operan pendek yang membuat lini belakang Myanmar kacau balau. Komentator tidak bisa menahan diri untuk memuji. Inilah sepak bola modern. Myanmar seperti tak berdaya. Safee menepuk jidatnya. Kalau anak-anak muda ini terus kayak gini, AFF tahun depan tamat buat semua tim lain, digumamnya. Tapi di balik kekagumannya, ada rasa panas yang merayap di dadanya.
Sebuah dorongan untuk membuktikan bahwa Malaysia juga bisa bangkit. Reaksi Presiden FAM. Di markas FAM, Presiden Hamidin sudah tak bisa lagi duduk. Ia menginstruksikan semua staf untuk mengumpulkan data. Kita harus evaluasi total. Tim kita nggak boleh kalah mental kayak gini. Saya nggak mau ada alasan. Kita harus siapkan skuad yang lebih berani. Suaranya menggema di ruangan itu. Salah satu staf mencoba menenangkan. Tapi, Dato, ini kan cuma pertandingan mereka melawan Myanmar. Belum tentu performanya konsisten. Belum tentu. Kamu lihat apa yang saya lihat? Ini bukan soal menang lawan Myanmar. Ini soal pola permainan yang solid, mentalitas juara, dan keberanian menyerang tanpa takut kalah. Kalau kita terus begini, kita bakal jadi bahan tertawaan Asia, jebalasnya tegas. Namun, di dalam hatinya, Hamidin merasakan kepanikan yang sulit ia ungkapkan. Indonesia tidak hanya bermain baik, mereka seperti mengirim pesan kepada seluruh Asia Tenggara. Jika kami sudah bangkit, siapa berani melawan? Kekaguman yang tak terhindarkan. Peluit panjang berbunyi. Skor akhir, 1-0 untuk Indonesia. Fans Indonesia bersorak di seluruh dunia maya. Tagar skuad muda Indo trending nomor 1 di Twitter. Sementara itu, di Malaysia, timeline penuh dengan perasaan campur aduk. Ada yang mengkritik, ada yang kagum, tapi semua sepakat, di tim ini nggak ada obat. Safei Sali menutup televisinya. Ia terduduk, menatap kosong ke depan. Dalam hatinya, ia berjanji. Malaysia nggak boleh ketinggalan. Kita harus lebih dari ini. Kalau tidak, kita cuma jadi penonton di panggung besar sepak bola Asia Tenggara. Presiden Hamidin, di sisi lain, segera merancang rapat darurat. Dalam pikirannya hanya ada satu tujuan, memperbaiki segalanya. Ia sadar, ini bukan hanya soal olahraga. Ini soal harga diri bangsa. Langit malam itu gelap pekat, seolah menyembunyikan segala misteri di balik gemerlap lampu stadion. Pertandingan antara Indonesia dan Myanmar telah menjadi pusat perhatian. Sorak-sorai ribuan penonton bercampur dengan dentuman drum yang terus menggema, menciptakan suasana yang menggugah adrenalin. Di layar kaca, permainan ini menjelma seperti laga gladiator modern, dan semua mata tertuju pada skuad muda Indonesia. Di ruang tamunya yang sederhana, Safei Sali duduk dengan sorotan wajah tegang. Meja di depannya penuh dengan bekas bungkus makanan ringan yang sudah ia habiskan karena gugup. Sesekali, ia memukul lututnya sendiri, mencoba menenangkan rasa gelisah yang terus menggelayuti hatinya. Di layar, para pemain Indonesia tampak bergerak dengan ritme yang tak terbendung. Bola terus mengalir di antara kaki-kaki mereka, operan demi operan seperti sebuah simfoni yang dirancang sempurna. Ini nggak normal. Anak-anak muda ini main apa sih? Kayak nggak ada capeknya, gumam Safei dengan mata tetap terpaku ke layar. Di dalam hatinya, sebuah kekaguman bercampur dengan rasa was-was. Ia tahu, jika performa seperti ini terus berlanjut, posisi Malaysia di kancah Asia Tenggara akan terancam. Di markas Federasi Sepak Bola Malaysia, FAM, Presiden Dato' Hamidin memandang layar besar dengan tatapan yang sulit diterjemahkan. Di ruangan rapat yang penuh staf penting itu, suasana hening mencekam. Tidak ada yang berani berbicara. Setiap detik berlalu seperti sebuah ketegangan yang menggantung di udara. Ketika Indonesia mencetak gol pertama melalui tembakan jarak jauh yang menghunjam gawang Myanmar, ruangan itu terasa seperti meledak. Gol! Indonesia memimpin! Anak muda ini benar-benar luar biasa! Teriak komentator dengan nada antusias. Dato' Hamidin berdiri dari kursinya, menatap layar dengan sorot mata tajam. Suaranya rendah, tapi penuh tekanan. Kalau mereka terus seperti ini, kita harus bersiap. Ini bukan lagi soal pertandingan malam ini. Ini sinyal untuk kita semua. Emosi yang meledak. Safei kini tidak lagi duduk. Ia mondar-mandir di ruang tamunya, seperti singa yang dikurung dalam kandang. Bola matanya terus bergerak mengikuti gerakan para pemain Indonesia di layar. Ia tidak bisa menyembunyikan rasa kagumnya. Sementara itu, ponselnya bergetar tanpa henti. Grup WhatsApp penuh dengan diskusi panas dari fans Malaysia. Bro, ini tim muda Indo nggak ada obat. Serius, salah satu pesan masuk. Safei, lu lihat ini? Ini beneran atau gue lagi mimpi buruk? Pesan lain masuk, membuat Safei mendengus. Ia menghela napas dalam. Ia tahu, komentar-komentar itu tidak sepenuhnya salah. Indonesia,
yang beberapa tahun lalu masih tertatih-tatih di kancah sepak bola Asia Tenggara, kini muncul sebagai kekuatan baru. Fans Malaysia di media sosial juga mulai bersuara lantang. Twitter dan Instagram dipenuhi postingan yang membahas bagaimana permainan Indonesia malam itu terasa seperti pertunjukan kelas dunia. Malaysia kapan bisa kayak gini, bro? Harusnya kita yang jadi raja di Asia Tenggara. Kok malah Indonesia yang melesat? Di menit ke-75, sebuah kombinasi apik dari umpan pendek cepat yang menghancurkan lini pertahanan Myanmar. Safé hampir menjatuhkan gelas kopinya. Ini anak-anak nggak punya rasa takut apa gimana, sih? Serius, nggak ada yang bisa menghentikan mereka, bisiknya dengan nada kagum bercampur frustrasi. Reaksi Presiden FAM. Di markas FAM, suasana semakin panas. Permainan Indonesia membuat suasana rapat berubah menjadi seperti ruang pengadilan. Semua orang tampak gelisah. Bahkan sekretaris yang biasanya tenang, kini terlihat mondar-mandir membawa berkas-berkas. Dato' Hamidin memijat pelipisnya, mencoba menenangkan pikirannya yang terus bergejolak. Ini bukan cuma soal kalah menang, jika tanya akhirnya. Suaranya terdengar berat, seperti memikul beban seluruh bangsa. Ini soal pola permainan yang tidak lagi bisa kita remehkan. Kalau kita tidak segera bertindak, kita akan tertinggal jauh. Kita harus evaluasi semua, mulai dari akar. Salah satu staf mencoba menyela. Tapi, Dato', ini baru satu pertandingan. Mungkin ini hanya keberuntungan. Keberuntungan? Suara Hamidin meninggi. Kamu pikir pola operan cepat, strategi menyerang, dan ketenangan di lapangan itu keberuntungan? Buka matamu. Ini adalah hasil kerja keras. Dan kita masih sibuk mencari alasan setiap kali kalah. Dalam keheningan yang mengikuti, semua orang tahu bahwa ini bukan sekadar omongan kosong. Hamidin telah melihat sesuatu yang lebih besar dari sekadar skor akhir. Indonesia telah mengirimkan pesan, mereka siap menjadi penguasa baru Asia Tenggara. Ketika peluit panjang berbunyi, skor akhir 1-0 untuk Indonesia terpampang jelas di layar. Stadion meledak dengan sorakan kemenangan, sementara dunia maya dipenuhi dengan tagar skuad muda Indo. Fans Indonesia berpesta, sementara rival-rival mereka, termasuk Malaysia, terpaksa menelan kenyataan pahit. Safé Sali menatap kosong ke layar yang kini menampilkan para pemain Indonesia merayakan kemenangan. Ia membayangkan dirinya dulu, saat masih aktif bermain, berjuang keras untuk membawa nama Malaysia bersinar. Tapi malam ini, ia tahu, sebuah era baru telah dimulai. Di markas FAM, Hamidin menutup rapat darurat dengan satu pernyataan tegas, kita harus berubah. Kita tidak bisa lagi diam. Kalau tidak, kita hanya akan jadi penonton di panggung besar sepak bola Asia Tenggara. Namun, di dalam hatinya, ia merasa cemas. Perubahan tidak datang dengan mudah. Apakah Malaysia siap untuk mengejar ketertinggalan? Komentar pedas dari Thailand dan Vietnam. Di balik euforia kemenangan Indonesia, ada suara-suara lain yang mulai bergema dari negara tetangga. Thailand dan Vietnam, dua kekuatan besar di Asia Tenggara, tidak tinggal diam. Kemenangan besar Indonesia atas Myanmar memantik diskusi panas di kalangan pejabat dan fans sepak bola mereka. Namun, alih-alih pujian, yang muncul justru sindiran tajam. Di Bangkok, ruang rapat Federasi Sepak Bola Thailand, FAT, dipenuhi wajah-wajah serius. Presiden FAT, Somyot Phompanmong, berbicara dengan nada sinis sambil melipat tangan di depan dada. Mereka menang besar, ya? Bagus untuk moral mereka. Tapi mari kita lihat, apakah mereka bisa melakukannya melawan tim seperti kita. Mengalahkan Myanmar itu satu hal. Mengalahkan Thailand? Itu cerita lain. Salah satu anggota rapat mengangguk setuju. Mereka cepat, saya akui. Tapi strategi mereka masih terlalu terbuka. Jika mereka menghadapi tim yang disiplin seperti kita, permainan seperti itu akan mudah dipatahkan. Di media sosial, fans Thailand pun mulai menyuarakan pendapat mereka. Tim muda Indonesia ini hanya bisa menang melawan tim lemah. Coba mereka hadapi kita, pasti kena mental, ditulis seorang pengguna Twitter. Namun, tak semua komentar datang dengan nada santai. Beberapa fans justru merasa panas melihat bagaimana Indonesia mulai mendapat sorotan internasional. Kalau mereka terus begini, jangan-jangan AFF Cup tahun depan mereka yang jadi juara. Kita nggak boleh biarkan itu terjadi. Di Hanoi, suasana di kantor Federasi Sepak Bola Vietnam, VFF, juga tidak kalah panas. Presiden VFF,
TRN Phuc Thun, berbicara di depan media dengan raut wajah yang sulit dibaca. Permainan mereka memang menarik. Tapi konsistensi adalah kunci. Vietnam telah membangun fondasi ini selama bertahun-tahun. Indonesia? Mereka baru memulai. Kita akan lihat sejauh mana mereka bisa melangkah. Pernyataan itu segera menjadi headline di berbagai media Vietnam, memancing perdebatan besar di kalangan fans sepak bola. Sebagian mendukung, menganggap Indonesia hanya sekadar jika ajaiban sementara. Namun sebagian lainnya mengakui bahwa permainan skuad muda Indonesia patut diwaspadai. Kita tidak bisa membiarkan mereka mencuri perhatian Asia Tenggara. Tahun depan, kita harus pastikan mereka tidak naik podium, seru seorang fans di sebuah forum online. Tapi yang paling menghebohkan adalah komentar seorang mantan pemain legendaris Vietnam yang mengatakan di sebuah talk show, Indonesia hanya unggul secara fisik dan kecepatan. Tapi sepak bola bukan hanya soal lari. Mereka akan hancur ketika menghadapi tim dengan mentalitas juara seperti Vietnam atau Thailand. Api yang semakin membara. Komentar-komentar dari Thailand dan Vietnam menyebar cepat, sampai ke telinga Presiden Pham dan Safee Sali. Di Malaysia, diskusi pun semakin memanas. Beberapa fans mulai merasa malu karena sikap defensif mereka sendiri, sementara tetangga seperti Thailand dan Vietnam malah berani berbicara lantang. Di ruang tamu Safee, pria itu duduk termenung setelah membaca artikel berita tentang komentar Thailand dan Vietnam. Ia meletakkan ponselnya, lalu mendesah panjang. Mereka bisa komentar pedas karena mereka tahu posisi mereka masih lebih kuat dari kita. Malaysia bahkan belum cukup kuat untuk sekadar bersuara, apalagi membuktikan sesuatu di lapangan. Di markas Pham, Hamidin memukul meja rapat dengan keras, membuat seluruh staf terdiam. Kalian dengar itu? Thailand dan Vietnam bahkan tidak melihat kita sebagai ancaman. Sekarang mereka hanya bicara soal Indonesia. Malaysia ini di mana? Apa kita cuma jadi penggembira di kancah sepak bola Asia Tenggara? Staf yang lain menunduk. Semua tahu bahwa tekanan ini semakin berat. Thailand dan Vietnam merasa mereka masih berada di puncak, sementara Malaysia bahkan belum punya sesuatu untuk dibanggakan. Jawaban Indonesia yang dinanti. Di sisi lain, komentar-komentar pedas itu sampai juga ke telinga pelatih dan pemain skuad muda Indonesia. Dalam konferensi pers pasca pertandingan, pelatih Indonesia hanya tersenyum ketika ditanya soal sindiran dari Thailand dan Vietnam. Setiap orang bebas berkomentar. Kami menghormati semua tim di Asia Tenggara, termasuk Thailand dan Vietnam. Tapi di lapangan, semuanya berbeda. Biarkan pertandingan yang berbicara, jika tanya tenang. Sementara itu, para pemain muda Indonesia menggunakan komentar-komentar itu sebagai bahan bakar semangat. Di ruang ganti, salah satu pemain senior memotivasi mereka. Dengar, mereka meremehkan kita karena takut. Mereka tahu kita mulai menjadi ancaman. Kalau kalian mau membuktikan sesuatu, lakukan di lapangan. Jangan biarkan komentar itu mengganggu fokus kita. Kemenangan Indonesia semalam itu tidak hanya menumbangkan Myanmar. Itu juga memantik api di hati rival-rival mereka. Thailand dan Vietnam bersiap untuk membuktikan bahwa mereka masih menjadi raja di Asia Tenggara. Sementara itu, Malaysia mencoba mencari cara untuk kembali ke peta persaingan. Pertanyaannya adalah, siapkah Indonesia untuk menghadapi tekanan yang semakin besar? Dan mampukah mereka membuktikan kepada dunia bahwa mereka lebih dari sekadar, jika ajaiban sementara? Dan satu hal yang pasti, Asia Tenggara kini berubah menjadi medan perang sepak bola yang penuh gengsi. Pertarungan baru-baru saja dimulai. Presiden PSSI angkat bicara. Sore itu, ruang konferensi di kantor PSSI penuh sesak dengan para wartawan. Sorotan kamera terus menyala, mikrofon dari berbagai media berbaris rapi di meja depan. Di tengah semua hiruk-pikuk itu, Presiden PSSI, Erick Thohir, memasuki ruangan dengan langkah tegas. Wajahnya tenang, tapi mata tajamnya menyiratkan ketegasan. Berita tentang komentar pedas dari Thailand dan Vietnam sudah sampai ke telinganya sejak pagi. Erick tahu, kemenangan besar Indonesia melawan Myanmar bukan hanya membawa kebanggaan, tapi juga memicu rivalitas yang kian panas di kawasan Asia Tenggara. Ia sudah mempersiapkan pernyataan yang tidak hanya menenangkan publik Indonesia, tetapi juga memberikan sinyal kepada para rival. Selamat sore semuanya. Saya akan langsung ke pokok pembicaraan, ya ucap Erick, membuka konferensi pers dengan suara yang mantap. Para wartawan yang semula ribut langsung terdiam, fokus pada setiap kata yang keluar dari mulutnya. Kami mendengar berbagai komentar dari pihak Thailand dan Vietnam terkait kemenangan tim muda kita. Ada yang menyebut kita hanya unggul dalam fisik.
Ada yang bilang kita belum konsisten. Itu wajar. Dalam sepak bola, kritik adalah bagian dari perjalanan menuju kesuksesan, katanya, sambil tersenyum tipis. Namun, nada suaranya berubah lebih tegas di kalimat berikutnya. Tapi, saya ingin mengingatkan sesuatu kepada mereka yang meremehkan kita. Sepak bola tidak hanya tentang masa lalu, tetapi tentang siapa yang siap di masa kini dan masa depan. Kemenangan melawan Myanmar adalah hasil kerja keras, bukan keberuntungan. Jika ada yang meremehkan, mari kita buktikan di lapangan. Kita tidak bermain dengan kata-kata, tetapi dengan aksi. Sontak, ruangan itu menjadi gemuruh kecil. Wartawan berebut mengangkat tangan, mengajukan pertanyaan. Namun, Eric melanjutkan tanpa memberi kesempatan mereka memotong. Kepada fans Thailand dan Vietnam yang terus melontarkan kritik, kami ucapkan terima kasih. Itu justru memacu semangat para pemain muda kami untuk terus berkembang. Kami menghormati Thailand dan Vietnam sebagai dua kekuatan besar di Asia Tenggara. Tetapi, era mendominasi tidak akan berlangsung selamanya. Indonesia akan terus berkembang. Jadi, tunggu saja. Pernyataan Erick Thohir langsung menjadi berita utama di media olahraga Asia Tenggara. Judul-judul artikel seperti, Erick Thohir tantang Thailand dan Vietnam, buktikan di lapangan, atau, di Presiden PSSI, era dominasi sudah berubah, mendominasi timeline media sosial dan situs berita. Di Bangkok, komentar Erick memicu reaksi keras dari Presiden Federasi Sepak Bola Thailand, Somyut Phompanmong. Dalam wawancara eksklusif dengan media lokal, ia merespons dengan nada sinis. Indonesia boleh bicara besar, tapi sejarah tidak pernah memihak mereka. Mari kita lihat siapa yang lebih kuat ketika turnamen besar tiba. Saya rasa Thailand tidak perlu membuktikan apapun. Sementara itu, di Hanoi, Ter En Kuk-tun juga memberikan tanggapan yang tidak kalah tajam. Kami menghargai ambisi Indonesia, tapi sepak bola adalah tentang konsistensi dan pembuktian. Mari kita lihat apakah mereka bisa mempertahankan performa seperti itu saat melawan tim dengan kualitas lebih tinggi. Respons itu menyulut perang opini di media sosial. Fans dari ketiga negara saling beradu argumen. Ada yang membela Indonesia dengan menyoroti kemenangan besar mereka, ada pula yang mendukung Thailand dan Vietnam dengan mengandalkan prestasi masa lalu. Di Twitter, tagar seperti Timnas Indonesia bisa dan tunggu kami maju menjadi trending. Namun, fans Thailand tak mau kalah, membalas dengan tagar Thailand masih raja, sementara fans Vietnam menyebarkan Vietnam selalu di depan. Perang kata-kata itu semakin membuat atmosfer rivalitas Asia Tenggara memanas. Gejolak di balik layar. Di balik semua komentar dan pernyataan resmi, para pemain timnas muda Indonesia diam-diam mengikuti semua perkembangan ini. Di asrama latihan, suasana terasa berbeda. Beberapa pemain terlihat lebih serius dari biasanya. Kalian lihat nggak komentar dari Vietnam? Mereka bilang kita cuma menang lawan tim lemah, ujar salah satu pemain dengan nada kesal saat makan malam. Ya biarkan aja. Nanti kita buktikan di lapangan, dibalas yang lain sambil mengangkat bahu. Tapi di matanya, terlihat api semangat yang menyala. Di sudut lain ruangan, pelatih timnas muda sedang berbicara dengan stafnya. Mereka tahu bahwa tekanan semakin besar, dan ekspektasi publik sudah melewati batas. Namun, alih-alih merasa tertekan, pelatih memanfaatkan momen ini untuk memompa semangat para pemain. Dengar, ini kesempatan kita. Mereka meremehkan kita, dan itu bagus. Saat kita menang nanti, mereka tidak akan punya alasan lagi untuk bicara. Fokus di lapangan. Jangan terlalu banyak membaca komentar. Kita tidak bermain untuk kata-kata, tapi untuk kemenangan, katanya dengan nada yang penuh keyakinan. Klimaks rivalitas Asia Tenggara. Komentar Erick Thohir bukan hanya tentang membela timnas muda, tetapi juga tentang menyampaikan pesan penting. Indonesia tidak lagi menjadi bayang-bayang Thailand dan Vietnam. Di mata para pemain, ini adalah tantangan besar. Mereka tahu, kemenangan melawan Myanmar hanyalah awal. Lawan-lawan yang lebih kuat menanti, dan pembuktian sesungguhnya baru akan datang. Namun, satu hal yang pasti, malam itu telah mengubah atmosfer sepak bola Asia Tenggara. Rivalitas yang semula hanya menjadi persaingan biasa kini berubah menjadi pertempuran penuh gengsi, harga diri, dan ambisi. Apakah Indonesia mampu menjawab semua keraguan dan sindiran di lapangan? Atau komentar pedas Thailand dan Vietnam menjadi kenyataan? Yang jelas, sepak bola Asia Tenggara tidak pernah sepanas ini. Pertarungan besar baru saja dimulai. Kemenangan Indonesia semalam bukan hanya kemenangan atas Myanmar. Itu adalah kemenangan sebuah sistem,
sebuah mentalitas baru, sebuah revolusi dalam sepak bola. Dan pelajaran itu tidak hanya diterima oleh Myanmar, tapi juga oleh seluruh Asia Tenggara. Bangkitlah, atau tetap di bawah bayang-bayang mereka. Asia Tenggara tidak lagi sama. Ini adalah era baru. Kemenangan Indonesia semalam itu menjadi pelajaran besar. Tidak hanya bagi Myanmar yang menjadi korban di lapangan, tapi juga bagi rival seperti Malaysia dan negara-negara lain di Asia Tenggara. Sepak bola tidak hanya soal permainan, tapi juga soal visi, kerja keras, dan mentalitas juara. Dan di tengah euforia para fans, satu pesan jelas tersampaikan, jikalau mau bersaing, jangan setengah hati. Bangkit, atau kalah selamanya. Jadi, gimana pendapat kalian? Apakah tim muda Indonesia ini bakal terus mendominasi? Atau ini hanya keberuntungan sesaat? Tulis komentar kalian di bawah dan jangan lupa subscribe SPS TV medianya anak bangsa biar nggak ketinggalan cerita bola seru lainnya ya. Sampai jumpa di konten berikutnya.